Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandi dengan NIM 5203230008. Eh, saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang CJR pembumian sistem tenaga listrik. Lanjut saja. Yang pertama yaitu tentang rasionalisasi pentingnya CJR. CJR sendiri adalah salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan bagi mahasiswa jenjang sarjana yang menggunakan kurikulum pembelajaran kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah Critical Journal Review. Critical Journal Review adalah kegiatan mengkritisi sebuah jurnal penelitian. Namun, Critical Journal Review bukan sekedar membuat laporan atau tulisan tentang isi sebuah penelitian atau artikel, tetapi lebih menitikberatkan pada evaluasi, penjelasan, interpretasi, dan analisis. Mengenal keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian, menyoroti hal yang menarik dari penelitian tersebut, serta menganalisis pengaruh gagasan tersebut terhadap cara berpikir kita, dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan Critical Journal Review. Yang pertama, penyelesaian tugas individu pada mata kuliah pembumian sistem tenaga listrik. Yang kedua yaitu menambah wawasan dalam menggali informasi dan menganalisis gagasan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat Critical Journal Review yaitu satu, merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. Yang kedua, menentukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, serta menuangkan kembali dalam gagasan menulis. Selanjutnya ada identitas jurnal. Identitas jurnal kali ini yaitu dengan judul Rancang bangun sistem pentanahan penangkal petir pada tanah basah dan tanah kering pada Laboratorium Teknik Konversi Energi. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmu Teknik Elektro dan Rekayasa. Edisi terbit Vol 2, tahun terbit tahun 2018. Pengarang artikel yaitu Herman Nawir, Muhammad Ruswandi, Jalal Sonong. Nomor ISSN yaitu PISSN sama dengan 460-9250, ISSN sama dengan 2540-8658. Yang pertama, ringkasan jurnal yaitu A. Definisi penangkal petir. Penangkal petir adalah suatu alat atau rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan menuju ke permukaan bumi atau tanah tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Alat penangkal petir berupa batang tembaga murni yang ujung tembaganya runcing. Batang dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat berkumpul dan lepas pada ujung logam, dengan demikian dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Ini dipasang pada bagian puncak sebuah bangunan atau gedung. Yang kedua, yang selanjutnya, yaitu ada material instalasi penangkal petir. Pada perancangan ini, jenis material penangkal petir yang digunakan adalah tembaga yang tahan terhadap korosi atau copper type, sangat cocok untuk sistem yang memerlukan kehandalan dalam jangka waktu yang lama. Perangkat atau material tambahan yang sifatnya mendukung perangkat dan instalasi penangkal petir yang dipasang terdapat banyak jenis dan ragamnya dari material perangkat petir. Yang pertama yaitu kabel skun. Kabel skun atau kabel lock merupakan konektor yang dipasang pada ujung kabel yang sudah dilengkapi lubang pengait. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu ada konektor slave. Bila dalam desain perancangan penyalur petir dengan metode tertutup atau kabel tanpa menyentuh struktur bangunan, akan memerlukan pipa isolator yang dipasang antara tiang penyangga dengan head terminal penangkal petir dengan sebutan konektor slave. Selanjutnya itu ada bak sambungan atau text box. Penyambungan kabel penghantar penangkal petir tidak disarankan sebab dapat meningkatkan efek slide flashing atau keluar jalur penghantar atau efek corona atau pancaran elektromagnetis dengan besar kemungkinan mengganggu instalasi elektrikal di dalam gedung.
Selanjutnya yaitu sistem pentanahan. Pada dasarnya sistem pentanahan adalah peralatan yang terdiri dari elektroda pentanahan yang dibutuhkan bersama hantaran pentanahan. Elektroda pentanahan dapat berupa batang yang ditanam tegak lurus atau ditanam sejajar. Saya ulangi, elektroda pentanahan dapat berupa batang yang ditanam tegak lurus atau ditanam sejajar permukaan tanah, berupa lempeng atau plat yang kesemua ini dirancang untuk memperkecil tahanan pentanahan. Untuk hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan bahan maupun sifat elektrodanya, yang terutama harus mempunyai konduktivitas yang tinggi serta sensitivitas yang rendah agar arus mengalir cepat ke dalam tanah. Perlu diperhatikan bahwa elektroda harus tahan terhadap korosi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis elektroda. Yang pertama elektroda root atau batang. Sistem elektroda root adalah suatu sistem pentanahan yang menggunakan batang-batang konduktor yang ditanam tegak lurus pada permukaan tanah. Beberapa batang elektroda yang ditanam bersama-sama ke dalam tanah dan kemudian dihubungkan dengan konduktor. Selanjutnya yaitu ada elektroda plat. Pentanahan elektroda plat adalah suatu cara dengan mempergunakan elektroda berbentuk plat dengan ukuran minimum luas 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan tebal 2 mm untuk tembaga. Kedalaman penanaman minimum 30 cm sampai dengan 2,2 meter ke bawah permukaan tanah. Tahanan pentanahan untuk sistem plat adalah R sama dengan rho per 2PL dikali Ln 4L per A dikurang 1. Selanjutnya yaitu elektroda plat. Pentanahan elektroda plat adalah suatu cara dengan mempergunakan elektroda berbentuk plat dengan ukuran minimum luas 20 cm, 30 cm, 40 cm, dengan tebal 2 mm untuk tembaga. Kedalaman penanaman minimum 30 cm sampai dengan 2,2 meter ke bawah permukaan tanah. Tahanan pentanahan untuk sistem plat adalah R sama dengan P per 4,2 dikali 1 per WL tambah 0,16 per S. Selanjutnya yaitu kelebihan jurnal. Adapun kelebihan jurnal yang saya angkat yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang baik, yang kedua mengambil referensi dari artikel dan jurnal yang dapat dipercaya. Kekurangan jurnal ini yaitu terdapat paragraf yang tidak menggunakan kalimat efektif. Kesimpulannya yaitu sistem pentanahan elektroda batang yang ditanam masing-masing 6 meter dan 12 meter dan elektroda plat dengan ukuran 0,2 dikali 0,2 meter, 0,3 dikali 0,3 meter, dan 0,4 dikali 0,4 meter. Untuk elektroda batang dengan tanah kering pada kedalaman 6 meter dan 12 meter menghasilkan nilai tahanan berkisar 1,56 sampai 2,40 ohm dan 1,35 sampai 1,96 ohm. Sedangkan untuk tanah basah kedalaman 6 meter sampai 12 meter menghasilkan nilai tahanan berkisar 0,45 sampai 1,29 ohm dan 0,42 sampai 0,86 ohm. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.